Makanya rezeki datang dan sebagainya karena sudah siap dia. Mau ditanami apa lagi sudah rusuk kayak begitu kan? Masa saya mau ngasih suruh bersih-bersih kok enak kan gitu. Ya kamu dong bersih-bersih mau tak kasih durian kan gitu. Ya ini metafora-metaforanya gitu ya. Bisa diikuti ya, Pak? Nah, di sini berarti apa? Bersih-bersih. Dan tanam-tanam. Ya Bapak Ibu bisa diikuti. Bersih-bersih dulu dengan apa? Pemaafan dan sebagainya. Ya oke, kita bahas dulu nih bersih-bersih. Ya bersih-bersih. Semua agama itu ngajarkan ini Pak. Semua agama itu ngajarkan pemaafan. Ya. Di Islam coba ini. Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan itu, maka barang siapa memaafkan dan mengadakan perbaikan maka pahalanya atas Allah. Ya. Nasrani juga mengajarkan Pak. Ya, semua agama itu mengajarkan pemaafan. Pertanyaannya adalah kenapa kok begitu kerasnya agama mengajarkan pemaafan kan itu? Ini Pak ada penelitian Bapak. Dan ini penelitiannya belum baru 1 tahunan, 1 tahun lebih sebulan persis nih. 1 tahun lebih sebulan ini. Jadi ada penelitian Pak di University of California San Francisco. Ada profesor ini meneliti kenapa sih kok orang itu harus memaafkan. Ternyata pada 1 hari kalau Anda tersakiti dan itu menjadi luka batin Anda dan itu tidak Anda segera maafkan sampai menjelang tidur, itu sama pikiran bawah sadar distempel. Misalkan Pak Fahmi dimarahi sama bosnya, pulang terus menjelang tidur tidak ada pemaafan, kebawa sampai tidur. Dan itu konstan 3 hari berturut-turut distempel oleh bawah sadar. Bener iya. Mari kita kunci memori luka batin Fahmi ini, stempel. 1. Nah kalau 1 hari itu 3 kali ketemu orang yang menyakiti hati Pak Fahmi, diulang lagi, stempel, konstan 3 hari berturut-turut tidak ada pemaafan, itu jadi belief baru. Fahmi luka batin dengan bosnya. Besok lagi Fahmi luka batin dengan istrinya. Besok lagi, dan itu lengket. Apa kita nggak jadi tempat sampah ya? Makanya nanti kalau di luaran sana ya di jalan ada orang yang misalkan di jalanan sampai sumpah serapah, itu sampahnya sudah penuh sebenarnya. Sampahnya penuh itu berarti apa? Ya bau dong Pak. Betul nggak Pak? Jadi kita hanya melihat Pak sampah-sampah yang berjalan itu banyak sekali Pak. Ini Pak, ini penting sekali ini Pak. Kenapa harus memaafkan itu? Ya. Setelah bersih-bersih, jadi bersih-bersih dengan apa? Pemaafan Pak. Nah, pemaafannya dengan apa? Yang menjelang tidur itu yang paling rilis. Saya maafkan semua orang-orang yang menyakiti saya ikhlaskan. Memaafkan itu bukan hanya kepada orang lain, kepada diri sendiri. Apa itu penyesalan? Seandainya aku nggak di sini, mungkin aku sudah. Seandainya aku nggak bersuamikan dia, saya akan begini. Seandainya saya nggak kena COVID, bisnisku masih begini. Seandainya itu penyesalan. Nah, di sini ya Bapak. Jadi kalau pemaafannya nanti itu, kalau secara tekniknya ya, pasien kita ya atau diri kita ya, 1, hadirkan orang yang berjasa. Kita diturunkan ego kita. Hadirkan orang yang berjasa, ucapkan terima kasih. Seandainya tanpa jasa beliau hari ini mungkin kita bukan siapa-siapa. 1.
Yang kedua, hadirkan orang yang pernah menyakiti Anda. Ego kita dinaikkan. Maafkan. Yang ketiga, hadirkan orang yang pernah kita sakiti secara lisan ataupun secara kebijakan. Orang itu hari ini masih tersakiti. Apa? Maafkan. Mungkin karena malu kita, karena sombong kita, karena ego kita lupa ucapkan maaf pada orang itu. Maka ucapkan ini dalam kondisi kesadaran. Yang keempat, apa? Penyesalan. Seandainya tanpa kejadian itu hidup saya lebih indah. Seandainya saya tanpa punya anak yang bermasalah, saya lebih happy. Penyesalan, lepaskan. Ya, penyesalan ini ibaratnya gini loh Pak. Kita mau terbang tinggi, sukses itu terbang tinggi Pak Fahmi. Tapi kok bawa rangsel banyak-banyak Pak. Ya goyang-goyang gini aja. Ini kadang-kadang kenapa kita kok gak melesat-melesat ya, karena terlalu banyak kita gendong bebannya. Yang kelima adalah dosa kepada Tuhan. Satu aja dosa yang kepada satu aja dosa kepada Tuhan. Yang hari ini kita merasa dengan dosa itu kita merasa Tuhan sedang menguji kita, Tuhan sedang mencoba kita, bahkan apa? Dengan dosa besar itu kita merasa Tuhan sedang apa? Menghukum kita. 5 ini Pak. Ya, saya ulangi ya. Orang yang berjasa ucapkan terima kasih. Orang yang menyakiti maafkan. Orang yang pernah kita sakiti minta maaf. Penyesalan lepaskan, dosa kepada Tuhan mohon ampun tobat. Ini Pak, kita memang sengaja teknik itu dinaik turunkan emosional kita. Ego kita dinaikkan, diturunkan, ego kita dinaikkan, diturunkan. Nah, oke ya, itu apa? Bersih. Kalau tidak salah pernah saya kirim di grup ya, apa namanya audio saya itu ya, podcast terapi itu ya. Iya. Ya itu diputer-puter Pak, supaya kalimatnya lengket gitu ya. Oke ya, clear ya. Bersih-bersih dengan pemaafan. Baru kemudian setelah bersih, tanam-tanam. Tanam-tanam yang apa? Ya yang Anda inginkan. Selain Anda inginkan, apa? Anda tahu kapan nanamnya. Dengan menggunakan apa tadi Joseph Purn tadi. Kita pahami cara bekerja pikiran manusia. Apa tadi contohnya? Pikiran itu wanita, berarti harus ada unsur-unsur pujian kita masukkan. Nah, ya. Impresinya dikuatkan. Ya. Oke, kita cara tanam-tanam. Semua agama, Pak Anton, itu mengajarkan bagaimana gelombang otak dan visualisasi.